sedikit. Tuh, doakan semoga Alisa dan Gadis cepat. Oke, sehat semuanya. Makan udah sarapan? If, can, belum? Udah. Terus sarapan? Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan manusia. Semuanya pernah main handphone di rumah? Pernah main handphone? Pernah buka apa saja di handphone? WhatsApp, aplikasi lain, YouTube, Instagram, TikTok, Google. Pernah naik Gojek? Bagaimana caranya? Pesan. Ada jaraknya, ada harganya. Oke. Coba. Saya ingin tanya, kemarin kan Raka ulang tahun, betul? Rencananya kita akan merayakan nanti ulang tahun. Kira-kira persiapan apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat pesta ulang tahun tadi? Kue, tempat, bagi kado, bagi dekorasi. Hah? Balon. Lagi apa? Oh, berarti tamunya tidak ada. Yang pertama undangan. Setelah dari undangan apa? Tempat. Benar. Kalau ada undangan harus ada tempat. Setelah tempat apa yang harus dilakukan? Hah? Tamu. Boleh. Setelah ada tempat dekorasi, lagi setelah dekor, kursi buat tamunya bisa, lagi makanan, kuenya, ada lilinnya tidak? Bingkisan buat teman-temannya, betul? Jadi ternyata padahal itu hanya satu pesta ulang, tapi banyak hal-hal yang harus dipersiapkan. Pernah lihat gambar seperti ini? Bagaimana cara menyelesaikan permainan ini? Mengikuti? Terus apa lagi yang keduanya? Terus ada maknanya tidak? Ada maksudnya tidak boleh. Pola-pola. Coba siapa yang bisa membantu menyelesaikan permainan ini? Yang dari sebelah sini, kiri. Yang atas polanya itu lingkaran semua, tapi yang membedakannya itu warnanya hijau kuning. Berarti di sini mah hijau, di sini kuning, benar? Yang kedua, bentuk bangun datarnya masih sama, lingkaran, warnanya juga beda, tapi di sini mah birunya dikali dua. Biru, berarti di sini biru. Oke. Terus di sini ada bangun datar lingkaran, ada bangun datar persegi. Yang lingkaran warnanya itu yang persegi warnanya itu. Langsung jawabannya ada apa? Boleh. Di sini kelanjutannya itu segitiga kuning, lalu ada persegi kuning. Ya. Oke, boleh. Betul ya. Jadi cara jajan tadi, jajan melihat dulu polanya. Oh, bangunnya sama bangun datarnya. Baru lihat warna. Kemudian, ini yang gambar apa?
Pernah makan ini? Langsung dimakan atau gimana? Apa yang akan kalian lakukan agar dapat menikmati makanan ini? Oke, di belakangnya ada cara masaknya. Yang pertama apa yang akan kalian lakukan? Air. Air, terus urutan yang tepatnya apa dulu? Orang boleh. Suka masak. Beli mie-nya bisa 2. Panasin airnya dulu sehingga kita tidak nunggu. Tuh. Buka penutupnya, terus masukin gimana nih? Airnya udah gimana itu? Jadi, kalian ingin membuat perayaan ulang tahun, kemampuan apa yang tadi kalian miliki? Kemampuan apa yang kalian miliki? Kemampuan apa yang harus kalian miliki untuk bisa menyelesaikan ini? Ingatan, terus logika, berarti warna perlu tahu? Perlu tahu. Kemudian kemampuan apa yang harus kalian miliki ketika ingin membuat memasak? Jadi bisa memasak tapi tidak tahu urutan gimana? Jadi ada kemampuan yang harus kalian miliki. Sehingga hari ini kalian ingin mengajak kalian untuk memahami cara berpikir komputasional. Membuat mie, kemudian memahami pola-pola ini sama dengan kalian berpikir komputerisasi. Komputer kan langkah-langkah, ada mainnya. Tapi nanti juga kalian bisa memberikan contoh langsung di dalam kehidupan sehari untuk tahu bagaimana cara berpikir komputasional. Kalian akan bisa menyelesaikan ini dengan memiliki kemampuan komputasionalisasi. Ada yang tahu apa komputasionalisasi? Jadi bernapas. Bantu dibaca oleh Maida. Kalian akan belajar berpikir komputasional seperti halnya menggunakan komputer. Kalian akan belajar berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan sebuah permasalahan. Kalian harus bisa mengurutkan dari mana dulu alatnya sesuai dengan angka 8 berarti dimulai dari sini. Angka 2 berarti masuk ke hijau. Kalian harus bisa berpikir. Nah, sekarang kita akan coba dulu sebuah aplikasi yang memungkinkan kalian menggunakan kemampuan komputasionalisasi. Di situ boleh di internetnya buka Google Chrome. Bisa pakai Google Chrome. Bergabung kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2 perempuan boleh bergabung di situ. Problem, ini tulisannya nih blocking games. Yang paling atas. Ini kan ada lebah nih, siput, bebek, kucing. Cocokkan, ini kan mencocokkan seperti kode-kode tadi. Cocokkan di mana si kotak ini bisa masuk ke sini. Oh, ini nih. Ya, ini lebah nih. Maksudnya kucing. Benar gitu? Cari sesuai dengan ini. Silakan. Coba.
Tadi udah mencoba ini ya, Loki Gift. Tadi ketika ada kucing, siput, lebah, dan bebek, kalian kan harus memilih mana yang cocok dengan kucing dan mengabaikan info-info yang lain, betul. Jadi untuk kucing mah dan dia tidak perlu, jadi tidak dipilih oleh kalian, betul. Kemudian madu untuk kucing mah tidak perlu dipilih, kalian hanya memilih bagian-bagian atau pesan-pesan informasi yang penting untuk satu kelompok, betul. Kalian menghindari menggunakan belok kiri ya, kenapa? Karena jalannya harusnya maju. Termasuk tadi yang level 2, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kalian memilih sesuai dengan apa yang diharapkan, diinginkan atau dihasilkan persoalan atau game. Keterampilan apa yang harus kalian miliki dalam menggunakan game tadi? Kalian harus bisa tahu kode-kodenya. Kalian harus bisa berpikir logika, oh saya harus memisahkan informasi yang tidak penting dan mengambil bagian-bagian yang diperlukan untuk kucing, untuk siput, untuk berbaik. Gitu ya. Nah, coba dibantu dibaca oleh Pak. Berarti oke, coba dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Pecah. Pengenalan pola, mengidentifikasi pola-pola yang minim untuk menyelesaikan suatu data atau mempercepat proses. Abstraksi, mengabaikan detail yang tidak perlu dan kamu fokus pada informasi yang penting saja. Berpikir algoritmik, membuat langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Coba dari awal tadi, kalian sudah melakukan ini belum? Sudah, kan? Yang memecah masalah besar menjadi kecil. Ketika Raka mau ulang tahun itu masalah besar, harus bikin pesta masalah besar. Tapi dipecah-pecah, jadi 10 pecahan. Nyiapin undangan, ulangan, nyiapin kado, nyiapin kue. Betul. Kedua, pengenalan pola, siapa yang di depan? Jangan, betul. Kalian kan mengenal pola yang sama, oh bulat sama, warnanya sama. Kemudian atraksi, mengabaikan detail yang tidak perlu dan fokus pada informasi yang penting. Tadi, ketika Raka, ada kucing nggak? Di sini ada batu, ada apa lagi? Ada bulu. Mana yang Raka pilih untuk kucing? Kumis. Bulu. Raka mengabaikan madunya, mengabaikan yang lainnya karena Raka fokus pada informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Kemudian berpikir algoritmik, membuat langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Tadi Mahira dikasih masalah bagaimana supaya kita bisa menikmati mie goreng. Bikin langkah-langkah, kita sudah mencoba berpikir. Ternyata berpikir komputasionalisasi itu tidak harus dengan komputer, bisa juga dengan tadi membuat langkah-langkah memasak mie, menyusun rencana ulang tahun Raka, mengenal pola-pola yang tadi, atau memilih informasi yang penting untuk kegiatan. Untuk apa manfaatnya? Yang pertama, membantu kalian menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Masalah ulang tahun Raka sulit, tapi dipecah mudah-mudahan. Oh, bagian janda bikin undangan, bagian Mahira bikin kue, bagian Fatin bikin dekorasi. Kemudian membantu membuat keputusan yang lebih baik. Tadi, ya, ketika mengenal pola, oh, berarti keputusannya ini masa sudah mengenal pola, sama dan mengajarkan kalian berpikir kreatif. Tadi kan kreatif, bisa jadi nanti kalian kucingnya gambar apa,
kan? Kemudian membantu menghemat waktu. Kalau berangkat buat satu langsung aja, pasti waktunya lama. Dia harus cacat, jadi membantu kalian beradaptasi dengan teknologi. Nah, anak-anak, ketika kalian barusan mencoba Scratch, kalian sudah berlatih menggunakan kemampuan berpikir komputasionalisasi. Ingin menggerakkan berarti memilih bagian-bagian mana yang penting dipilih, yang cocok. Kemudian kalian harus mengenal juga bahwa komputer ini, bagaimana cara beroperasi komputer yang kalian gunakan. Komputer bekerja digunakan dalam pemecahan masalah secara sistematis. Mulai dari ada masukan, di komputer itu ada yang dimasukkan, ada yang diproses, dan ada hasil. Contoh, kalau kita dalam kegiatan sehari-hari, kalian mau mencuci baju pakai mesin cuci. Mesin cuci itu ibaratnya komputer. Inputnya apa? Masukannya apa yang dimasukkan? Baju. Air, terus rinso, itu masukannya. Prosesnya gimana? Prosesnya, mesin cuci prosesnya gimana? Airnya itu input masukan. Setelah air, apa lagi? Baju, rinso masuk, dia apa kalau kita? Muter itu prosesnya. Oke, prosesnya muter. Hasilnya apa? Outputnya? Wangi bersih. Paham? Sekarang kalian ini akan kenalkan dengan yang namanya ChatGPT. Dia memerlukan input, masukan dari kita. Apa yang akan kita cari? Contoh. Siapa? Siapakah? Baik. Baik. Oh, Cristiano Ronaldo itu. Nah, ini adalah input yang dimasukkan. Setelah kita masukkan input, maka dia akan memproses, menganalisis, hasilnya dia memberikan hasil. Siapa Cristiano Ronaldo? Kita belajar tentang ChatGPT ya. Bagaimana komputer berproses dari input, proses dan hasil. Nah, berpikir komputasional itu bisa dengan dua cara ya, dengan plugin dan unplug. Kalau plug berarti menggunakan komputer yang tadi ya, Scratch. Tadi yang kedua Blocky, ChatGPT. Ada juga yang dengan unplug, tanpa menggunakan alat komputer. Ini yang unplug ini tidak menggunakan alat komputer, tapi kita bisa melatih kemampuan berpikir komputasional. Nah, sekarang masih dibagi kelompok A dan kelompok B. Kita coba berlatih menerapkan prinsip berpikir komputasional. Bagi tugas dengan kelompoknya, ya, silakan dilakukan. Ini ada sebuah robot pembersih ruangan kelas. Oke, ada. Tapi robot ini tidak bisa bergerak kalau tidak kita berikan perintah. Berikan perintah apa saja yang harus dilakukan oleh robot supaya dia bisa bekerja melakukan kegiatan bersih-bersih ruang. Silakan.
Baiklah yang dulu. Dengan kalian menyelesaikan ini, kalian berarti sudah bisa memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Sekarang bermain dengan kelompok, bermain mengenali pola. Ada 4 orang, ada 5 orang. Bagi-bagi tugas antara temannya. Ada yang menjadi robot 1 orang. Robot apa? Ada yang menjadi pengguna 1 orang. Oke. Ada yang menjadi penilai. Karena nanti pengguna akan mengisi pola-pola supaya si robot itu bisa bergerak. Bayang maksudnya? Contoh. Misalkan Raka jadi robot. Robot kan tidak bisa bergerak kalau tidak diberikan itu robotnya diam. Pada ini sebagai pengguna yang akan memberikan instruksi kepada robot. Di sini ada pola-pola. Kalau polanya terisi, maka robot akan berjalan 3 langkah ke depan. Jangan dulu. Panis yang bagian pengguna ini ngisi. Nggak benar. Ada teman satunya lagi yang bilang, oke, berarti ini berjalan. Berjalan 5 langkah robot. Lurus, Bang. Harusnya lurus, Bang. Mundur 1 langkah. Mundur 1 langkah. Sip. Dua kelompok ini akan kalian tantang untuk bisa membuat sayur sop. Kan di sini banyak bahan apa saja yang dulu bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat sayur sop. Ini banyak bahan, kalian tinggal memilih bahan yang memang diperlukan dan mengabaikan bahan-bahan yang tidak diperlukan. Dari sini hati-hati untuk berapa.
kemampuan berpikir algoritmik, menyusun langkah-langkah. Oke. Ada namanya Randy ya. Randy ini senang main layang-layang, tapi dia ingin membuat karya layang-layang dari awal. Jadi dia ingin membuat layang-layang. Bantu Randy agar dia bisa membuat layang-layang. Apa saja yang harus dia lakukan dari awal? Laki-laki. Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran ini sudah selesai. Hari ini saatnya kita melakukan refleksi. Ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, anak? Bikin komputasional ada 4 bagian. Satu apa? Dekomposisi. Berarti apa? Memecahkan masalah yang besar menjadi bagian ke. Contohnya yang mana? Ulang tahun. Yang kedua, pengenalan kok. Jadi menyamakan orang-orang. Yang ketiga, abstraksi. Seperti yang ini, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengambil memilih hal-hal yang penting. Yang terakhir, berpikir algo, yang artinya apa? Membuat langkah-langkah seperti tadi, membuat layangan, dan ini cara bermain cok. Terakhir, untuk tahu sejauh mana kemampuan kalian, ada penilaian asesmen yang harus ini lembar asesmen. Perhatikan gambar berikut. Saat kalian diberikan tugas pada aktivitas di atas, keterampilan apa yang kalian miliki? Dari 4 poin tadi. Dekompos. Apa pengertian dekomposisi? Yang ulang tahun. Memecah bagian besar. Manfaatnya apa buat kalian? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengguna digitalisasi digital dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum.